Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya guru bahasa Indonesia kelas 7 di SMP Negeri 1 Parang, tahun pelajaran 2020-2021. Nama saya Yohanes Supranyoto dan anak-anak sering memanggil saya Pak Yu. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa bertemu langsung di kelas. Oleh karena itu, saya berusaha membuat video pembelajaran sederhana ini dan mudah-mudahan hasilnya tetap maksimal dan tetap bisa dinikmati oleh siswa-siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Parang khususnya dan siswa-siswa SMP yang lainnya. Mari kita mulai pembahasannya dari bab 1 berjudul belajar mendeskripsikan. Artinya, di dalam bab ini kita akan mencoba untuk membuat teks deskripsi sederhana tentang objek-objek yang ada di sekitar kita. Jadi nanti di dalam bab 1 ini ada 4 kegiatan yang akan kita laksanakan. Kegiatan yang pertama adalah menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Yang kedua, menentukan isi teks deskripsi. Yang ketiga, menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Dan keempat, menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Baik, marilah kita masuk ke dalam materi. Namun sebelumnya kita akan mengupas dulu pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi itu apa? Teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan oleh penulis. Bagian A1, kegiatan A1, tujuan teks deskripsi itu menggambarkan atau melukiskan secara rinci sekonkret mungkin suatu objek, suasana, atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Yang kedua, ciri objek. Ciri objek yang dideskripsikan bersifat khusus atau berbeda dengan objek yang lain dan merupakan pendapat personal. Yang ketiga, ciri isi. Pertama, ciri isinya diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Yang kedua, menggambarkan secara konkret. Yang ketiga, mengandung emosi yang kuat. Biasanya emosi itu hubungannya dengan perasaan. Oleh karena itu, kalimat-kalimat yang digunakan nanti sering menggunakan majas. Saya berikan contoh majas misalnya dalam kalimat seperti ini. Batu karang yang besar berdiri kokoh menahan gempuran ombak di tepi laut. Yang keempat, jenis teks deskripsi. Teks deskripsi yang pertama berdiri sendiri sebagai teks. Jenis yang kedua menjadi bagian dari teks lain. Misalnya menjadi bagian dari cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain.
Bagian B, isi teks deskripsi. Teks deskripsi berisi satu, apa yang dibicarakan. Maksudnya apa itu bisa benda hidup, bisa benda mati. Yang kedua, bagian-bagian yang dibicarakan. Yang ketiga, tujuan penulis. Yang keempat, kesimpulan atau kesan. Bagian yang ketiga atau C, kita membahas struktur dan bahasa teks deskripsi. Yang pertama adalah struktur. Struktur teks tanggapan deskriptif yang pertama adalah identifikasi. Di dalam paragraf identifikasi ini nanti berisi nama, jadi objeknya bernama apa, lokasinya di mana, sejarahnya bagaimana, lalu gambaran umumnya bagaimana. Masuk ke paragraf kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu bisa dikembangkan melalui 4 macam pengembangan. Pengembangan yang pertama berdasarkan ruang. Kalau misalnya kita mengembangkan karangan deskripsi mengenai sekolah kita, maka kita deskripsikan berdasarkan ruang-ruangannya. Ruang kepala sekolah, ruang TU, ruang laboratorium, ruang kelas, ruang guru, halaman, kantin, dan sebagainya. Yang kedua, dikembangkan berdasarkan bagian-bagian objek. Kalau misalnya kita mendeskripsikan tentang sepeda motor, rodanya ada berapa, mesinnya kapasitas berapa cc, setirnya bagaimana, tangki bensin, sadel, dan sebagainya. Yang ketiga, dikembangkan melalui proses sesuatu berlangsung. Ini misalnya kalau kita mendeskripsikan atau menggambarkan tentang pentas tari misalnya, konser, sandiwara, ya, itu biasanya ada bagian awal, bagian tengahnya, dan bagian akhir. Yang keempat, melalui pemfokusan. Apa itu pemfokusan? Pemfokusan adalah hal apa yang disukai. Jadi kalau misalnya kita datang ke perpustakaan, ya, hal yang disukai dari perpustakaan SMP 1 Parang apa? Ya, misalnya kalian tuliskan, hal yang saya sukai dari perpustakaan SMP 1 Parang adalah buku-bukunya yang menarik dan lengkap. Setelah itu barulah kita tutup dengan paragraf penutup berisi kesimpulan atau kesan. Kemudian penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama, digunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Saya ambil contoh seperti ini. Ibuku orang yang sangat baik. Kata baik saya garis bawahi, ya. Baik itu bisa diperinci dengan kata suka menolong, ramah, atau tutur katanya yang lembut. Yang kedua, menggunakan kalimat terapan panca indera, sehingga seolah-olah pembaca bisa melihat, seolah mendengar, dan seolah merasakan. Berikutnya menggunakan sinonim. Sinonim itu persamaan kata. Saya beri contoh, kalau sinonimnya kata indah, itu sinonimnya elok, permai, atau molek. Kata mengherankan, sinonimnya mengagumkan, memukau, dan fantastis. Berikutnya menggunakan kata khusus. Kata umum dan kata khusus itu berlawanan. Kalau kata umum mempunyai cakupan makna yang lebih luas,
sedangkan kata khusus mempunyai cakupan makna yang lebih sempit. Kita ambil contoh, kata melihat itu kata umum. Kata khususnya menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, atau mengintip. Hewan peliharaan itu kata umum. Kata khususnya kucing, anjing, kelinci, atau ayam. Anak-anak, kita masuk ke bagian D, yaitu menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Pada kegiatan ini, Bapak sangat mengharapkan kalian bisa membuat suatu produk tentang teks deskripsi yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu yang ada di sekitarmu. Ya. Kita ambil contoh yang mudah. Langkah yang pertama itu menentukan judul. Jadi tentukan dulu judulmu apa. Judul yang bisa saya contohkan seperti ini. Ada contoh judul sekolah baruku, Telaga Sarangan, atau Gunung Lawu. Kalau kita sudah menentukan judul, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Kalau misalnya kita mengambil contoh judul sekolah baruku, maka kerangkanya kita kembangkan melalui dasar ruang. Contohnya kita membahas gedungnya, kemudian halamannya, kemudian guru-gurunya, juga taman. Gedung itu bisa kita perinci lagi, ukurannya berapa, besar atau kecil, warnanya apa, biru atau hijau. Oh, sekolah kita dominan biru, maka kalian tuliskan kalimatnya bahwa sekolah kita berwarna biru. Begitu seterusnya sampai kerangka itu selesai. Langkah yang ketiga, kita mulai mencari data. Anak-anak, karena kita harus sangat berhati-hati dengan wabah virus corona ini, maka Bapak menyarankan kalian harus berhati-hati ya. Walaupun harus mencari data, maka saya sarankan lebih baiknya kalian mencari data di internet ya. Setelah data-data terkumpul, maka kita masuk langkah keempat, yaitu menyusun kalimat-kalimat menjadi teks deskripsi. Kita mulai dari paragraf pertama, identifikasi. Selesai paragraf pertama, masuk ke paragraf kedua, deskripsi bagian. Ya, deskripsi bagian ini bisa terdiri dari beberapa paragraf. Bisa 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, dan seterusnya. Dan bila sudah selesai, tutup dengan paragraf penutup yang berisi kesimpulan atau kesan. Anak-anak, demikianlah teks deskripsi yang bisa Bapak jelaskan. Harapan Bapak, video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ingat, jaga baik-baik kondisi tubuhmu, selalu jaga jarak, keluar menggunakan masker, rajin menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, dan yang paling penting, banyak-banyaklah berdoa. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.